Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Irianto, SPD SPG, yang terhormat teman-teman P3K Angkatan 43 sampai dengan 47. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Suharno. Di sini saya akan seminar RHK dengan judul Orientasi Pembinaan Nilai dan Etika Instansi Pemerintahan bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Hasil kerja, rencana hasil kerja pimpinan dan intervensi. Yang pertama, meningkatnya kualitas pengelolaan standar isi SKL, standar proses, dan standar penilaian dari 8 SMP yang tercermin pada perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian seluruh guru mata pelajaran dan etika. Rencana hasil kerja, tersusunnya perangkat pembelajaran, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah laporan penyusun perangkat pembelajaran target tahunan 2 dokumen. Yang kedua, meningkatnya kualitas pengelolaan standar isi SKL, standar proses, dan standar penilaian dari 8 SMP yang tercermin pada perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian seluruh guru mata pelajaran dan etika. Rencana hasil kerja, terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah laporan, terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana, target tahunan 12 dokumen. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pengelolaan standar isi SKL, standar proses, dan standar penilaian dari 8 SMP yang tercermin pada perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian seluruh guru mata pelajaran dan etika. Rencana hasil kerja, tersusunnya perangkat administrasi penilaian sesuai mata pelajaran, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, jumlah tersusunnya laporan perangkat administrasi penilaian pembelajaran target tahunan 1 dokumen. Yang selanjutnya, meningkatnya kualitas implementasi standar pengelolaan, standar pendidik dan kependidikan serta standar sarana dan prasarana dari 8 SP. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, aspeknya kuantitas, jumlah laporan penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan 4 dokumen. Yang merupakan tambahan adalah meningkatnya kualitas implementasi standar proses dari 8 NSP pada pembinaan proses dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, terlaksananya pembinaan ekstrakurikuler. Kuantitas, jumlah laporan kegiatan pembinaan ekstrakurikuler 2 dokumen. Hasil kerja pimpinan yang diintervensi.
Satu, meningkatnya kualitas pengelolaan standar isi SKL, standar proses dan standar penilaian dari 8 SMP yang tercermin pada perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian seluruh guru mata pelajaran dan IPK. Rencana hasil kerja tersusunnya perangkat pembelajaran, aspek kualitas, indikator kinerja individu, laporan penyusunan perangkat pembelajaran, target 1 dokumen, kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan alur tujuan pembelajaran. Keempat, perencanaan modul ajar. Kelima, pengembangan materi pembelajaran. Yang keenam, pemilihan model dan metode pembelajaran. 7, penyusunan penilaian. 8, review diri refleksi perangkat pembelajaran. Yang ke-9, implementasi dan refleksi. Output kegiatan, dokumen, CP, ATP, dan modul ajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, analisis capaian pembelajaran. Yang kedua, penerapan tujuan pembelajaran. Ketiga, perancangan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, perencanaan modul ajar. 5, pengembangan materi pembelajaran. 6, pemilihan model ajar metode pembelajaran. 7, penyusunan penilaian. 8, review dan refleksi perangkat pembelajaran. 9, implementasi dan refleksi. Yang kedua, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Meningkatnya kualitas pengelolaan standar isi SKL, standar proses dan standar penilaian dari 8 MSP yang tercermin pada perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian seluruh guru mata pelajaran dan IPK. Rencana hasil kerja terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, laporan pelaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana, target 1 dokumen, kegiatan dan tahapan. 1, pendahuluan. 2, kegiatan inti. 3, penutup. Output kegiatan, dokumentasi perangkat pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak. 1, pendahuluan, persepsi dan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan pemberian aturan atau tata tertib kegiatan. Yang kedua, kegiatan inti, eksplorasi, elaborasi, pembelajaran, aktif elaborasi dan konfirmasi dan refleksi. Yang ketiga, penutup, refleksi pembelajaran, kesimpulan materi, evaluasi singkat, memberikan tugas lanjutan atau pengayaan dan penutup dan doa. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Meningkatnya kualitas implementasi standar pengelolaan, standar pendidik dan kependidikan serta standar sarana dan prasarana dari 8 SMP. Rencana hasil kerja pengembangan keprofesian berkelanjutan, aspek kuantitas, indikator kinerja individu, laporan penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, target 1 dokumen, kegiatan dan tahapan, identifikasi kebutuhan pengembangan keprofesian. 2, perencanaan program PKB, pelaksanaan program PKB, monitoring dan evaluasi. Yang kelima, refleksi dan tindak lanjut. Output kegiatan, penyusunan laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan, penerapan nilai-nilai berakhlak. 1, identifikasi kebutuhan pengembangan keprofesian berorientasi pada pelayanan. 2, perencanaan program PKB. 3, pelaksanaan program PKB. 4, monitoring dan evaluasi. Yang kelima, refleksi dan tindak lanjut.
Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Meningkatnya kualitas implementasi standar proses dari 8 SMP pada pembinaan OSIS dan ekstrakurikuler. Rencana hasil kerja terlaksananya pembinaan ekstrakurikuler. Aspek kuantitas, indikator kinerja individu, laporan kegiatan pembinaan ekstrakurikuler dalam kurung pramuka, target 1 dokumen, kegiatan dan tahapan, perencanaan kegiatan, 2 pengarahan awal kepada anggota pramuka, 3 melaksanakan latihan rutin, 4 kegiatan khusus dan perkemahan, 5 monitoring dan evaluasi kegiatan, 6 penghargaan dan tindak lanjut. Output kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pembinaan ekstrakurikuler, penerapan nilai-nilai berakhlak, perencanaan kegiatan, 2 pengarahan awal kepada anggota pramuka, 3 pelaksanaan latihan rutin, yang 4 kegiatan khusus dari perkemahan, 5 mentoring dan evaluasi kegiatan, 6 penghargaan dan tindak lanjut. Ya, dari pemaparan kakak kami mungkin barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ya, monggo Agus. Ekstrakurikuler itu kan karena mapelnya seni tari, bagaimana caranya berkolaborasi dengan siswa agar bisa pengembangan anak itu bisa terwujud. Untuk pengembangan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Simo itu, yang pertama itu biasanya pengenalan, baik itu pengenalan anak, terus kelas, terus dari mana, terus biasanya itu dilaksanakan pada minggu pertama. Sedangkan minggu kedua itu dilaksanakan dengan pengenalan gerak-gerak dasar yang ada pada seni tari yang akan digunakan sebagai bahan materi tersebut. Dan yang ketiga itu sudah masuk ke dalam bahan atau materi yang akan digunakan untuk tari yang disajikan dalam ekstra tersebut. Gitu. Sudah? Sebelum evaluasi. Terima kasih Pak Tambah. Yang pertama saya perlu tanyakan untuk kegiatan PKP panjenengan apa? Bentuknya apa? Yang PKP itu di era ke-3 atau salah ini? Hasil dari PKP-nya. Ya. Penyusunan program PKP-nya dan biasanya berhubung saya mengajar mata pelajaran seni budaya Bapak, hasilnya itu biasanya anak-anak itu bisa menari, bisa membuat gerak, bisa menciptakan tari. Kemudian di era kedua Pak, sudah di era kedua di kurikulum Merdeka itu kan itu sudah tidak ada lagi kata tertib, walaupun nanti akan berubah lagi. Mungkin akan lebih baiknya pada dan juga adalah aturan atau bukan aturan tapi kesepakatan. Jadi nanti karena kalau tata tertib itu kan dari kita, tapi sebenarnya kalau kesepakatan kan dari mereka yang kita tahu. Jadi nanti mohon untuk itu dikoreksi. Tapi secara umum ini sudah bagus. Tahapan-tahapannya kan dijelaskan secara rinci begitu kan. Tadi ada sampai berapa tahap begitu sampai akhirnya yang ini itu ada refleksi. Meskipun di catatan di kepala sekolah itu ada yang kurang ya, betul di kepala sekolah ada yang kurang karena setelah refleksi tidak hanya sekedar refleksi, tapi di Pak Kamu itu dicatatkan juga setelah refleksi dan tidak lanjut. Jadi jangan berhenti di refleksi, tetapi harus ada RTA-nya, ada rencana tidak lanjut. Mungkin hanya meningkatkan kembali dan sebagainya karena lebih baik kalau kurang ya mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Mungkin itu langsung. Matur sebagai Bapak Sektor. Demikianlah presentasi dari kami yang berbeda dari kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.